Halo semua, kali ini kita akan membahas poin yang ketujuh, yaitu tentang teknik interview. Dan juga kita akan melihat bagaimana seharusnya auditor bisa menggali informasi. Nah, pertama-tama kita lihat dulu, biasanya kecurangan itu biasanya terdeteksi karena apa? Oke, jadi bisa dilihat di sini. Biasanya kecurangan terdeteksi karena adanya anonymous tips atau tips ini artinya petunjuk. Petunjuk atau ceritanya laporan dari orang yang tak bernama. Ya, tak bernama ini maksudnya tidak mau namanya dipublikasikan. Jadi ada petunjuk dari laporan dari seseorang. Nah, ini yang paling banyak bisa mengarah kepada pemeriksaan lebih lanjut terhadap terduga adanya kecurangan. Lalu yang berikutnya tentang manajemen review. Jadi ada ulasan dari manajemen ketika mereka mengulas kembali, melihat kembali program anti fraudnya seperti apa, ya kontrol anti fraudnya seperti apa. Ada juga peran dari internal auditor, mereka mencari dengan teknik-teknik audit ya seperti analytical procedure atau bahkan karena kecelakaan. Tiba-tiba secara nggak sengaja kecurangannya terungkap. Oke, nah sebagian besar, oke, itu seperti ini. Oke, bisa dilihat di sebelah sini bahwa ini adalah sekali lagi dari report dari ini Association of Certified Fraud Examiner atau ACFA. Jadi ini adalah asosiasi yang khusus untuk menyelidiki kecurangan-kecurangan yang terjadi. Nah, dalam hal ini ada 3 tahun perbandingan, 2014, 2012, 2010, dan perbandingannya kurang lebih sama dari tahun ke tahun. Dan yang paling banyak adalah dari ini, petunjuk atau laporan dari seseorang, di mana mereka melapor menggunakan yang namanya whistleblowing ya, whistleblowing ya. Oke. Lalu yang kedua adalah manajemen review. Lalu yang ketiga adanya terdeteksi dari internal audit. Bahkan yang keempat yang paling banyak adalah karena kecelakaan. Adapun yang lain-lainnya seperti adanya rekonsiliasi akun, ternyata kok nggak cocok ya. Ada juga pemeriksaan dokumen, kok dokumennya ini nggak ada, atau dokumennya kok kelihatannya palsu. Adapun dari auditor eksternal, jadi kalian bisa lihat di sini, auditor eksternal itu porsi untuk mendeteksi kecurangan itu kecil, karena mereka memang bukan sengaja mengaudit untuk menguak kecurangan-kecurangan yang terjadi. Mereka mengaudit laporan keuangan. Terus ada juga yang lain-lainnya. Ya, seperti ini. Tapi yang paling banyak adalah laporan daripada ini karyawannya sendiri biasanya dan nilainya 40%. Hampir setengahnya, luar biasa. Oke. Lalu di sini, nah, ketika kecurangan itu sudah terduga, maka auditor akan menggunakan inquiry atau penyelidikan ya, untuk menentukan apakah kecurangan itu benar-benar terjadi. Nah, di saat seperti ini kita akan mencari informasi lebih ya dengan menggunakan inquiry. Nah, adapun 3 tipe inquiry yaitu informational inquiry, assessment inquiry, sama interrogative inquiry. Nah, kalau informational ini lebih menanyakan masalah peristiwa peristiwa umum ataupun proses ya, kejadian lampau maupun sekarang ya atau kini ya. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan umum. Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan umum ini akan dikembangkan lebih lanjut ke pertanyaan khusus. Oke. Jadi informational inquiry memang untuk mencari informasi secara umum. Setelah itu, ada yang namanya assessment inquiry atau penilaian dari inquiry. Ini ceritanya kita membandingkan ya pernyataan satu pihak dengan pernyataan pihak lain. Contoh misalnya ya, nah, misalnya um, pihak manajemen bicara kalau penjualan naik 40% ya dikarenakan beban
beban HPP-nya turun. Lalu kita menanyakan ke pihak proses produksi, pihak produksi, kalau HPP-nya tidak mengalami kenaikan yang tidak mengalami penurunan yang signifikan. Nah, ini berarti kita bisa lihat di sini adanya dua ya di sini tidak mengalami penurunan yang signifikan, dan juga di sini dia bilang dikarenakan HPP turun. Ini ada dua informasi yang berbeda kebenarannya dari pihak produksi dan dari pihak manajemen. Biasanya yang benar adalah pihak produksi karena mereka yang langsung beroperasi di lapangan, sedangkan pihak manajemen hanya memproses informasi tersebut. Nah, itu adalah assessment. Jadi, membandingkan pernyataan satu pihak dengan pihak yang lain. Lalu adanya integrative inquiry. Ini biasanya ditanyakan ke para pihak yang terduga pelaku. Ya. Di sini auditor akan menanyakan ya, pertanyaan yang berupa yes no question. Ya. Jadi akan ditanyakan kebenaran dari pertanyaan tersebut, apakah ya atau tidak. Ya, ini biasanya dilakukan oleh auditor senior atau berpengalaman, karena ini punya teknik-teknik sendiri supaya bisa menggali informasi tersebut. Ya, jadi karena pertanyaannya akan berupa pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Oke, jadi ini perbedaannya ya. Ini mencari informasi umum ya, terus di sini menilai kebenaran informasi dengan mengkonfirmasi satu pihak ke pihak yang lain. Di sini lebih ke arah pertanyaan untuk yaitu yes no question, dan biasanya yang ditanya akan bersifat defensif ya, bertahan ya, karena mereka seakan-akan tertekan ya, seperti itu. Lalu berikutnya, agar inquiry itu bisa efektif ya, auditor harus punya skill sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama tentang evaluasi respon kepada inquiry. Ya, jadi kita mengevaluasi respon-respon atas penyelidikan tersebut. Nah, ini supaya apa? Supaya kita bisa ceritanya follow up question atau lanjut ke pertanyaan yang lebih spesifik ya. Nah, supaya kita bisa mencari tahu letak fraudnya itu apakah benar ada atau tidak. Kalau yang listening question ini lebih bersifat merespon pernyataan dari pihak-pihak yang diinterview ya, diinterview supaya apa? Supaya kita bisa menanyakan hal-hal yang lebih spesifik lagi. Jadi selain kemampuan untuk mengevaluasi respon dari inquiry, kita juga harus punya teknik untuk mendengar ya, supaya kita bisa memahami pernyataan mereka dan merespon balik dengan mereka untuk mendapatkan penyelidikan yang lebih dalam. Lalu ada juga masalah observing behavior cues. Jadi ini adalah isyarat perilaku ya, tentang gerak-gerik badan maupun verbal ya, seperti ini. Nah, jadi ini biasanya ditanyakan kepada para pihak-pihak yang pelaku ya, karena dari sini bisa kelihatan sikap mereka itu bisa berubah. Oke, mari kita lihat contohnya untuk yang verbal cues. Jadi isyarat verbal. Nah, ini implikasinya ini kalian bisa baca. Ini cukup menarik. Ini bahkan kalian bisa terapkan kepada teman kalian mungkin ya. Ini contohnya ya. Misalnya ini. Oh, ini. Mungkin banyak teman kalian yang kayak gini ya. Tiba-tiba mereka gini, mereka tiba-tiba lupa ya. Entah mereka lupa utang atau gimana ya. Nah, ini. Aku grogi. Nah, aku nggak bisa inget. Nah, ini aneh sebenarnya. Nah, kenapa? Nah, ini. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini ya, itu biasanya mereka adalah pelaku. Pelaku ada kemungkinan ini, the possibility of deception. Ya, kemungkinan untuk menipu. Ya. Makanya mereka tiba-tiba ngomong, oh aku nggak bisa inget. Oh aduh aku grogi. Nah, karena mereka ada rasa bersalah ataupun mereka mengalihkan perhatian. Ya, ada juga yang seperti ini misalnya. Oh, dia bilang, oh itu tergantung situasi. Loh, ya biasanya
orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kurang jujur ya, seperti itu. Mereka memberi alasan, mengalihkan perhatian dengan alasan-alasan yang lain. Ya, seperti itu. Dan biasanya mereka melakukan fraud biasanya di sini. Oke, jadi kalian bisa baca ada banyak teknik verbal ya, bahkan penggunaan kata-kata kalian bisa lihat implikasinya seperti apa. Lalu yang non verbal seperti ini, kalian bisa lihat di sini misalnya mereka tiba-tiba menutup ketika ditanya mereka menutup mulut mereka dengan tangan, dengan pensil atau dengan ayah. Ini sikap grogi mereka. Ini artinya mereka tidak feels uncomfortable ya, tidak nyaman dengan adanya inquiry ini. Seperti itu. Terus juga ada tanda-tanda stres karena biasanya ini orang yang berbohong biasanya memproduksi stres di dalam dirinya. Ya, mereka ingin cepat-cepat selesai seperti itu. Ya, misalnya seperti ini, tidak avoid eye contact, ya, tidak menatap mata, tiba-tiba keringet dingin gitu ya. Nah, atau fidget itu berarti kayak banyak goyang gitu ya. Terus ini um, menelan ludah ya, bahkan seperti itu. Nah, nanti kalian bisa baca. Nah, selain itu juga fraud itu bisa dideteksi dengan cara sebagai berikut. Adanya analisis dari audit software, adanya memperluas testing dari substantif audit, ya, jadi kita melakukan prosedur audit lebih banyak, lalu adanya juga audit-audit yang lain. Jadi sekian ya untuk masalah dugaan kecurangan dan teknik wawancara. Sampai jumpa di pertemuan di video berikutnya.